Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Sukardi dengan NPM 0204241101 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, saya sedang berada di Pasar Gamalama. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana cara menyajikan neraca dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, langsung saja. Apa sih neraca? Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca menyajikan gambaran lengkap tentang apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang hutangnya atau liabilitas, dan berapa modal yang dimiliki oleh pemilik atau ekuitas. Nah, tujuan neraca. Tujuan utama neraca adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan dan kewajiban perusahaan serta bagaimana aset tersebut dibiayai, baik melalui utang atau liabilitas. Nah, cara menyajikan neraca. Yang pertama, format standar. Biasanya berbentuk akun T atau tabel dengan dua kolom utama. Kolom kiri untuk aset dan kolom kanan untuk liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, urutan penyajian. Yang pertama, aset. Disusun berdasarkan tingkat likuiditas dari yang paling mudah dicairkan atau kas hingga yang paling sulit atau tetap, aset tetap. Liabilitas disusun berdasarkan jatuh tempo dari yang paling segera harus dibayar atau utang jangka pendek dan yang paling lama atau utang jangka panjang. Ekuitas disajikan setelah liabilitas mewakili nilai bersih perusahaan. Ekuitas pemilik perusahaan. Nah, masuk di komponen neraca. Yang pertama, aset. Aset lancar yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Contohnya, kas, piutang usaha, persediaan. Yang kedua, aset tetap. Aset yang digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, bangunan, mesin. Aset tidak berwujud. Aset yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomis. Contohnya, hak paten, merek dagang, dan goodwill. Liabilitas atau liabilitas lancar. Utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Contohnya, utang usaha, utang gaji, utang pajak. Liabilitas jangka panjang. Utang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya, obligasi, utang bank jangka panjang. Nah, ekuitas atau modal saham. Jumlah uang yang disetor oleh pemilik perusahaan. Agio saham, selisih antara nilai nominal saham dengan harga jual saham. Laba ditahan. Laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen. Persamaan dasar neraca. Yang pertama, aset sama dengan liabilitas atau ekuitas. Liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini menunjukkan bahwa total sumber daya perusahaan atau aset harus sama dengan klaim terhadap sumber daya tersebut atau liabilitas dan ekuitas. Nah, manfaat neraca. Yang pertama, memahami kondisi keuangan. Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, membuat keputusan atau informasi dalam neraca dapat digunakan untuk keputusan bisnis yang strategis. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Neraca dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, catatannya, yang pertama, penyajian neraca dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis perusahaan. Yang kedua, neraca harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.